Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Halo. kembali lagi di podcast Kursi Kevin, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Bersama Ayahanda. Kakanda aja. Kakanda aja, Tua Pak. banget kalau ayah Anda. Jadi saya perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini, Kakanda Insinyur Ahmad Fadil Nasir ST, MTIP Machine Engineering, sekaligus Sekretaris Program Studi Teknik Industri. Ya, terima kasih. Ya, Selamat datang Pak. selamat ya. Ini yang kedua kalinya ya. Yang kedua kalinya Pak. Iya. Yang satunya nggak tayang soalnya. Yang satunya error Pak. Oh, Gimana Pak kesehatan Pak ini? alhamdulillah. Kegiatan sekarang padat sekali ya. Jadi teman-teman di FTI sekarang agendanya cukup padat. Kita mau wisuda, SKP, yudisium, dan itu sudah agenda tahunan yang tentunya harus diimbangi dengan ya makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup Pak. Di tengah-tengah hari ini mungkin kegiatan Bapak juga cukup sibuk. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk kedua kalinya Pak. Ya, karena bagi saya kayaknya kalau menggunakan narasi HMTI terpaksa kesibukan itu dipending semua. Plus ini untuk Kakanda. Saya teman-teman juga ingin mau tanya-tanya Pak ini seputar teknik industri sendiri Pak. Oke. Mungkin yang pertama sesuai dengan titelnya Bapak ini ada IPM ASEAN Engineering ya Pak. Maksudnya sebenarnya mungkin masyarakat umum Belum bisa banyak. lebih tahu gitu apa sih sebenarnya IPM ASEAN Engineering gitu. Ada beberapa jenisnya mungkin Pak. Oke, Terima jadi mungkin belum banyak yang paham soal ini ya. Saya mungkin apalah arti sebuah nama? Banyak orang mengatakan seperti itu. Namanya panjang, Insinyur Ahmad Fadil IPM ASEAN Engineering. Jadi ya cukup panjang, tapi semua itu punya makna dan semua punya jenjang strata yang kemudian kalau di Indonesia itu diatur betul-betul dalam regulasi, khususnya di Undang-Undang Profesi Insinyur. Jadi kalau sekarang seperti di profesi-profesi yang lainnya kayak nurse, kemudian ada farmasi, apoteker. Nah, bidang keinsinyuran juga sarjana keteknikan itu dari strata 1 bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu jenjang profesi insinyur. Insinyur. Jadi gelarnya di depan insinyur. Nah, kemudian setelah itu ada lanjutan tuh untuk melakukan masuk ke dalam dunia profesionalismenya, bisa masuk di IPP, Insinyur Profesional Pratama, kemudian ada IPM, Insinyur Profesional Madya, kemudian ada IPU, Insinyur Profesional Utama. Jadi ada fasenya masing-masing. Ada tingkatannya juga masing-masingnya Pak. Secara umum ada yang pertama tadi ada IPP, yang kedua ada IPM, yang terakhir yang ketiga ada IPU. IPU Pak. Nah, kemudian ada ASEAN Engineering tuh. Iya Pak. Nah, ASEAN Engineering itu pada dasarnya sama, cuma ini adalah sebuah konversi penyamaan strata yang mana ketika misalnya saya ingin bekerja di Singapura, Malaysia, dan kawasannya itu masih di Asia Tenggara, maka standing legalnya itu sudah jelas, sudah ada karena saya sudah diakui oleh kawasan Asia Tenggara ini khususnya di bidang engineering, terbukti dengan gelar akademisnya ASEAN Engineering. Berarti secara umumnya ASEAN Engineering sendiri ini Pak ilmu keteknikan yang mempunyai legal standing di kawasan Asia Tenggara gitu Pak. Iya, jadi bisa jadi TKI gua. TKI makmur kayaknya Pak ini kalau ASEAN Engineering ini Pak. Kemudian Pak nyatanya ke selepas daripada itu kan tadi ada ST, ada MT. Background pendidikan Bapak sendiri dari S1 ke S2 gitu. Kalau mau diulik ya, saya cukup konsisten dengan jalan hidup saya ya. Iya. S1 saya itu teknik industri murni. Jadi teknik industri Universitas Muslim Indonesia, kebetulan saya angkatan 2007. Angkatan Jadi 2007. produk lokal saya nih, produk sini. Nah, tapi kalau dalam karir saya tidak langsung mengenyam pendidikan akademis.
setelah kuliah selesai itu nggak langsung jadi dosen. Saya sempat dulu berkarir di dunia profesional kurang lebih 6 tahun. Itu berkiprah di dunia konstruksi, pertambangan, konsultan dan seterusnya. Iya. Ya cukup banyak bidangnya lah. Nah kemudian kemudian di tahun-tahun 2017 memutuskan untuk lanjut strata 2. Strata 2-nya di Universitas Islam Indonesia. Kebetulan saya fokusnya ke human factor engineering. Human factor engineering. Iya, human factor engineering. Sedikit kembali Pak sama long space timingnya tadi nih Pak sebelum masuk ke strata 2 Pak atau S2. Tadi ada beberapa sempat di konstruksi, di manufacturing dan lain-lain Pak. Itu tempat kerjanya Pak di Makassar sendiri atau di Ya alhamdulillah saya kerjanya tidak pernah di Makassar. belum di maksudnya sebelum jadi dosen Pak enggak di Makassar kan? Enggak. Jadi karena dulu itu tingkat kebutuhan akan rupiah itu saya kan selesai itu kan waktu itu kan ya kan kita tuh mau mencari ke dalam teorinya Maslow itu kita mau mencari aktualisasi diri yang paling tinggi. Aktualisasi yang paling Salah satunya adalah pendapatan, gaji. Kalau hari itu saya berpikir untuk kerja di Makassar, maka UMR-nya Makassar itu rendah pada saat itu. 2 jutaan kalau nggak salah. Nah, saya ngincernya nggak di situ. Jadi saya memutuskan untuk keluar. Nah, dalam hal ini kebanyakan pekerjaan itu saya diberikan di kawasan Indonesia Timur. Waduh, Indonesia Papua Barat, Maluku. Hampir 6 tahun ngabisin waktu di situ, Kakak. Jadi sedikit-sedikit sudah tahu bahasa Papua. Itu sudah. Nah, dalam hal paling kecilnya apa nih? Maksudnya perbedaan di sana kan juga kita dengan waktu Indonesia Tengah dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur sendiri perbedaan waktunya juga berbeda Pak. Selain daripada perbedaan timing yang berbeda ini, otomatis nih Pak kulturnya, jelas. senyumannya, jelas. Bahkan kepercayaan jelas. Pak. Tapi yang menjadi catatan highlight saya ya bahwa teman-teman di tempat lain di barat sana Iya, ya Pak. banyak membuat tulisan tentang toleransi apa dan segala macam. Namun selama saya 6 tahun berkiprah di profesional dan semuanya ada di Indonesia Timur, itu saya menemukan satu kata ya toleransi ya seperti ini. Toleransi Pak. Saya diterima tanpa pamrih dan saya menerima juga tanpa pamrih. Ya, saya tidak dilihat dari mana dan bagaimana, tapi dia melihat saya sebagai seorang agen perubahan, seorang yang kemudian ditugaskan sebagai manusia untuk memberikan sentuhan di tempat-tempat mereka, memberikan value. Seperti kalau di jurusan kita kan, we make things better. We make things better. Selalu melakukan yang lebih baik ya Pak. Saya sempat dengar juga Pak, katanya Kakanda sendiri nih sempat salah satu pencetus jembatan yang ada di Maluku. Bukan. Itu boleh maksudnya pencetus atau gimana nya nih Pak, mungkin bisa lah diceritakan gimana. Bukan pencetus, jadi salah satu pengalaman jadi di Ambon itu ada salah satu jembatan namanya Jembatan Merah Putih waktu itu. Jembatan Merah Putih Pak. Itu jembatan yang sangat sulit, bukan pencetus. Sebenarnya saya termasuk tim yang gagal di situ. Gagal dalam hal apa nih Pak? Jadi saya itu orang yang ke-13, tim yang ke-13 yang diturunkan di proyek itu. Jadi proyek Jembatan Merah Putih, struktur tanahnya di Kota Ambon itu di sungai itu berlumpur. Jadi sebelum saya sudah ada 12 konsultan yang mencoba untuk melakukan evaluasi, identifikasi dan seterusnya. Nah, saya ini orang ke-13. Ya. Tim yang ke-13 nih Pak untuk melanjutkan, mereview kembali. Nah, ya nggak bisa dibilang cilakannya juga, angkanya mungkin 13 orang kan banyak bilang 13 itu angka sial ya. Ya ini tadi betul, Pak. Kebalikan ceritanya, malah itu pertama kali proyek itu yang kemudian saya tangani, yang saya juga gagal di situ. Ternyata saya mengikuti jejak ke-12 tim sebelumnya. Gitu, sempat ada ini ya Pak, maksudnya ada kejanggalan mungkin Pak, maksudnya entah itu masyarakatnya ataupun warga setempat yang masyarakatnya sih enggak, memang pada saat itu kontur tanah ya, jadi mungkin ya itu penting sekali memang alokasi sumber. Jadi ketika saya diturunkan itu di dalam tim itu memang tidak ada orang-orang yang berkiprah membahas tentang geologi dan segala macam, sehingga ya mungkin gara-gara itu kajiannya kurang mendalam sih. Tapi ya setelah saya alhamdulillah jembatan itu sudah bisa berdiri sekarang,
bisa jadikan transportasi massal Dan mungkin. ikonnya juga teman-teman yang ada di Jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih, Pak. Kalau gitu kalau di sana tuh beta-beta. Beta, Pak. Oh. Terus betul ya Pak, maksudnya tadi Bapak sendiri sempat mengatakan ini kalau HMTI Teknik Industri sendiri melakukan yang lebih baik lagi. Selalu terus cerita-cerita sewaktu apa ya Pak, sewaktu menjadi mahasiswa yang ini aja deh Pak, sewaktu menjadi mahasiswa teknik industri yang di UMI aja Pak, boleh untuk sebagai sharing-sharing ke teman-teman juga Pak yang ada di luar ini. Jadi teman-teman ya, jadi mahasiswa itu menurut saya tempat tertinggi aplikasi kehidupan yang paling liar. Ya. Soalnya nih kalau kita di SMA orang banyak mengatakan putih abu-abu tuh, ada lagunya malah putih abu-abu tuh masa-masa yang paling indah gitu. Bagi saya tuh kayaknya sih enggak. Kenapa? Putih abu-abu tuh diatur oleh waktu. Long time-nya jelas, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Gurunya ini, mata pelajarannya ini sudah jelas. Tugasnya ini, evaluasinya seperti ini. Nah, kalau kita kuliah, kita ngurus KRS nih. Belanja ini dan seterusnya. Loh, kita dikembalikan ke kita. Mau masuk, mau enggak. Jadi responsibility-nya kembali ke kita, menikmati dinamikanya secara akademis, secara organisasi, secara Betul, Pak. asmara, itu di tempat yang sama. Asmara Anda rela-rela tinggal di PTP, kuliah di UMI, tapi overlap lewat dulu dong ke Pampang, baru kembali lagi. Cuma karena cinta. Satu lagi Pak, perjuangannya nih macetnya depan kampus. Aduh, ini Jadi kadang-kadang antara akademis, kemudian ada lagi rapat mising. Woi, kemudian Motomi dijemput si dia. Itu hal-hal yang kemudian kontradiktif. Dalam ilmu TI kita belajar penelitian operasional, nggak boleh ada yang dirugikan, tapi kita harus mengambil kemungkinan resiko yang paling kecil dari setiap keputusannya. Aduh, jadi sebenarnya ini Pak, buat teman-teman sendiri, teknik industri UMI itu memang beragam sih Pak. Ada saya sendiri sebagai mahasiswa ini merasakan yang namanya rangkulan apa ya Pak, teman-temannya, rangkulan angkatan-angkatannya Pak, senior-seniornya. Terus sebenarnya Pak, sebelum untuk memasuki T ini sebagai number one choice Pak, kemampuan dasar apa yang harus dipunyai sama teman-teman yang berada di bangku SMA yang mungkin bentar lagi nih Pak udah memasuki SB nih sekarang. Oke, sistem pendidikan khusus baru ya. Mau dapat adik lagi 2022 ya. 2022 Pak. Daya tarik yang pertama untuk masuk TI ya. Di TI itu banyak manusia-manusia ganteng seperti Sulfi ya. Aduh, termasuk saya turunannya dari banyak yang kayak gini, yang cewek-ceweknya apalagi. Itu daya tarik pertama. Ini masih mau ditambah Pak. Kalau saya ngomongin soal apa yang mau dipelajari, takutnya mereka ilfil duluan. Matematikanya berapa kali? Wah, ada 4 kali kan? lulus ada. Iya Pak, ada 4 kali. matematika optimasi Kimianya sekali, fisikanya sekali. 2 kali. Fisika 1, Fisika dasar 1, fisika dasar 2. Terus Aljabar. Kalau dilihat dari itu udah serem tuh. Tapi ya tunggu dulu. Jadi teknik industri mungkin bagi kalian teman-teman bukan number one choice, karena selalu choice-nya itu mungkin level-level kedokteran apa dan segala macam. Terus yang menjadi big problemnya, jurusan ini jarang sekali didengar di SMA. Tidak ada tuh guru-guru bilang masuk ke teknik industri. Apa itu industri? Yang ditahu elektro, sipil, jarang. Kurang familiar sih Pak, kemarin juga. Cuma coba Bapak Ibu perhatikan, adik-adik perhatikan ya. Anda lihat passing grade masuk di perguruan tinggi negeri khususnya di Pulau Jawa, ya setelah number one choice itu kedokteran, rata-rata di pilihan keduanya itu teknik industri. Kenapa? Jenjang karir ke depannya sangat luar biasa. Anda mau kerja di mana, Anda mau masuk di mana, itu kebanyakan ya TI itu terbuka lebar. Sangat menjanjikan sih Pak ini. Contoh nih kakak tingkatnya Sulfi 2018 yang belum wisuda nih. Mereka kan baru mau wisuda nanti kan tanggal 24 25 lah. Ada yang sudah kerja. Waduh. Jadi ya pasarnya lumayan. Ini apa diperebutin ya sama market-market yang di luar Pak ini? Karena itu tadi dimanapun dia bisa masuk, karena keilmuan TI itu ya dimana ada improvement, development, maka TI ada di sana.
Kalau gini Pak, maksudnya kalau misalnya emang kalau belum selesai gitu Pak, sesuai dengan kemampuannya emang bisa langsung kerja kayak gitu Pak. Udah Iya. tawaran. Buktinya itu ada dengan modal SKL-nya, surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus yang Aha. diambil dari Ya, di sini artinya ada konektivitas pertama, hubungan relasi dengan industri yang baik. Kemudian kita mungkin punya kakak tingkatmu yang berkiprah di sana dan kemudian mempunyai citra yang baik. Akhirnya ketika ada rekrutmen, mereka ditanya nih, "Weh, ada rekrutmen ini. Siapa tahu ada adik ta, anak teknik industri yang baru selesai." Jadi hubungan senioritas itu memang tidak hanya terbangun dalam dunia kampus. Ketika kita sudah selesai, ada peluang-peluang silaturahmi yang akan memberikan kita pintu-pintu rezeki, itu juga jalannya. Wih, berarti emang ini Pak, maksudnya relationship-nya ini secara kontinu berjalan gitu Pak. Dan alhamdulillah ya, sepengalaman saya warga TI ya khususnya sejauh ini ya seperti itu. Dia tidak tertulis dalam sebuah kitab, tetapi tersirat dalam sebuah rasa. Tidak tertulis dalam sebuah kitab, tapi tersirat dalam sebuah rasa. This is 091 Pak. Nah, satu tak terbagi kan? Satu tak terbagi Pak. Bagi paling satu. Boleh Pak, ini ada Ngopi dulu ya. Ngopi dulu boleh Pak. Apalagi nih Sulfi? Ini Pak, teman-teman juga titip pertanyaan Pak. Katanya kalau secara yang masih mengganjal nih Pak untuk teman-teman 2021 sama 2022 mungkin Pak, sebenarnya Kak gini, arah TI UMI sendiri secara pembelajarannya mengarah kemana, fokusnya kemana dia Pak? Oke, memang sangat bimbang kalau di sini. TI itu secara garis besar ada di manufaktur dan ada di jasa. Ada di manufacturing, ada. Beberapa kampus di Pulau Jawa dia mempunyai sikap dari awal dia mau fokus di manufaktur atau mau dia fokus di jasa. Nah, masalahnya di Indonesia Timur itu tidak ada yang betul-betul manufaktur. Tidak ada juga yang betul-betul jasa. Itu big problemnya. Big problemnya ada di situ. Di manufaktur di Indonesia Timur itu tidak ada pabrik. Yang kebanyakan ada di Kima itu adalah gudang logistik. Penyimpanan Pak. Kemudian ada pabrik itu bukan di Makassar, itu di Vale, di IMIP. Itu pun banyak di sektor mining, pertambangan Pak. atau eksplorasi ya. Nah, kemudian di sektor jasa juga kita tidak ada yang main base-nya itu di Makassar. Seperti Tokopedia, Bukalapak, kemudian yang menyiapkan jasa-jasa pelayanan, pelabuhan apa segala macam. Course-nya tidak semua ada di timur. Sehingga tetapi lulusan kita itu terserap di semua area. Di jasa dia masuk, di pemerintahan masuk, di manufaktur juga masuk. Nah, sehingga profil program studi teknik industri yang dicetuskan sekarang itu bukan manufaktur, bukan jasa, tapi mereka mampu memberikan value added, nilai Pak. tambah dimanapun dia berada, di jasa atau di manufaktur. Makanya pelajarannya dipelajari semua, mau manufaktur Anda dalami, mau jasa juga Anda dalami. Tentu saja Pak, kalau maksudnya sebagai mahasiswa teknik industri sendiri untuk mendapatkan nilai tambah itu tentu saja didukung dong dengan di tiap mata kuliahnya di kampus Pak. Boleh nih kayak sharing-sharing tentang laboratorium Pak, maksudnya ada berapa sih sebenarnya Pak laboratorium yang tersedia di FTI UMI khususnya teknik industri sendiri Pak? Laboratoriumnya banyak harusnya ya. Tapi yang beruangan itu kita sekarang ada 7. Beruangan ada 7 Pak. Iya, kemudian yang sifatnya studio dan tugas besar itu totalnya semua ada 13 sampai 15. Itu yang di semester 1 ada Itu studio terdistribusi dari semester 1 sampai semester 7. sampai semester 7 Pak. Semester depan kan KP kan? Insya Allah Pak. Nah, biasanya ditambah lagi dengan kerja praktek, jadi teman-teman harus ke industri betul-betul untuk mengamalkan, mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan di bangku kuliah. Gitu. Kalau secara laboratoriumnya kan ini udah diperkuat Pak dengan sarana prasarana. Terus berarti tanggapan Bapak nih tentang peran mahasiswa teknik industri UMI Pak untuk menghadapi tantangan bonus demografi nih untuk kedepannya, untuk kami sebagai generasi milenial, generasi Z. Gen Z ini memang kita di Indonesia itu diberkahi dengan adanya tumpukan. Jadi kalau di TI itu kita belajar bottleneck ya. Bottleneck itu tumpukan di setiap stasiun kerja. Jika ada waktunya tidak seimbang, dia akan numpuk. Nah, bagi saya melihat bonus demografi itu seperti itu. Saya tidak menyarankan teknik industri atau alumni kita untuk betul-betul menjadi pencari kerja, tidak. Karena
investasi yang masuk di Indonesia dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu tidak balance. Tidak balance, Pak. Ada orang yang pasti tidak kebagian kerja. Ada timpang tindinya, Pak. Ada tumpang tindihnya karena banyak generasinya. Maka orientasinya banyak kalau saya karena kita belajar AKP, belajar ki juga APP, belajar ki APSI, belajar ki OMPI. Jadi selayaknya teman-teman yang menjadi alumni teknik industri itu bisa merancang perusahaan, membuka lapangan pekerjaan, bukan hanya orientasinya mencari pekerjaan. Bukan hanya mencari. Dan satu juga nilai plusnya kalau di FTI UMI sendiri, Pak, kan udah di ini, Pak, ada sertifikat K3 sendiri. Sertifikat K3 ini validasinya dari mana? Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Kemnaker, Pak. Kemenaker. Jadi itu ya setelah Anda selesai ikut pelatihannya, sertifikatnya didapatkan. Dan kenapa sangat menguntungkan? Karena dalam amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu jelas tertulis semua perusahaan wajib mempunyai ahli K3 umum. Dan ahli K3 umum itu bisa dinyatakan jika sudah mengikuti pelatihan ahli K3 umum yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa K3. Salah satunya programnya ada di FTI UMI. Gitu. Aduh, saya rasa ini udah cukup kuat banget sih sebagai jawaban dari kebingungan teman-teman ini untuk pilih engineer di bidang apa nih? Kalau saya sendiri saranin untuk teman-teman boleh buka-buka referensi dulu apa sih sebenarnya TI itu. Betul. Cari-cari. Kalau teman-teman di Teknik Industri UMI sendiri, Pak, udah punya laman tersendiri. Di Twitter ada HMTI FTI UMI. Oke. Di Instagram sendiri ada HMTI FTI UMI sendiri juga. Nanti tersedia di laman di bawah ini, Pak. Oke. Sama kita udah beradaptasi udah juga ini ke TikTok, Pak. TikTok, YouTube. YouTube sampai sekarang nanti boleh disaksikan juga di YouTube perkembangannya. Podcast sendiri, Pak. Iklan ya. Follow saya di Ahmad Fadil Nasir. Di Instagram Ahmad Fadil Nasir. Oke. Kalau misalnya gini, Pak, tersendiri tuh kan Bapak nih selama kuliah kemarin yang tentu saja merasakan yang namanya roda organisasi sendiri, Pak, yang sama-sama kita kenal di khususnya di Teknik Industri UMI itu HMTI, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, dan salah satu Bapak ini merupakan demisioner kemarin sebagai ketua himpunan, Pak, pada masa saat itu ya, Pak. Lama sekali Mi, aduh. Tapi enggak apa-apa, mungkin Pak boleh sharing-sharing tentang gimana sih himpunan pada saat itu, Pak. Ya sebenarnya himpunan pada saat itu tidak berbeda dengan himpunan yang sekarang karena saya mengutip dari ya tadi itu bahwa ada dia tidak tertulis ya, tetapi dia tersirat secara rasa. Jadi rasanya sama. Yang beda malah tantangannya, challenge-nya. Dulu itu tantangannya tidak banyak. Tantangannya dulu kita kan mau buka Facebook itu kan ngantri. Itu warteg ya, Pak? Wartel. Warnet. Jadi warnet jadi ngantri. Jadi akses kita ke dunia maya itu sangat terbatas. Informasi praktis kita dapatkan cuma satu, koran atau majalah. Media informasinya cuma itu. Iya, cuma itu saja. Sehingga kemampuan kita berkembang pada saat itu ya sebatas itu saja. Tapi alhamdulillah kita kan memegang prinsip tidak ada cara yang terbaik, tapi selalu ada cara yang lebih baik, Pak. Jadi pada saat itu ya kebetulan cara itu lebih baik. Nah di masa-masa itu ya alhamdulillah tadi disebutkan HMTI, kemudian kita naik level ke IMTI, Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia. Dulu tuh ada regionnya Indonesia Timur, kemudian sempat kita masuk ke dalam region nasional juga, dan alhamdulillah teman-teman sekarang juga masih aktif IMTI ya, Pak. Nah, jadi itu jenjangnya kita. Jadi roda organisasinya, dinamikanya itu sangat menarik menurut saya. Saya pada masa-masa seperti itu sudah banyak menginjakan kaki di beberapa daerah dengan nomenklatur sebagai ketua himpunan, perwakilan IMTI. Ya naik pesawat free, walaupun proposalnya ngurusnya susah. Ya itu dinamikanya. Betul Pak, selalu dibantuin sama proposal sih, Pak. Saya minta tolong juga, Pak, kalau ada proposal ini. Siap. Ini tadi baru dikabarin sama teman-teman angkatan mau nyumbang acara apa? Mau nyumbang acaranya teman-teman ini hari. Iya, Pak, orientasi Orkap. Nih kebetulan di grup angkatan sudah mulai ngelis nih.
Ini grup angkatan ya Pak? Angkatan. Waduh, angkatan. Sekarang enak, ada grup begini jadi enak komunikasi. Komunikasinya tetap terjalin Pak. Poin plusnya ini sih Pak, Gen Z. Itu Gen Z. Terus Pak, sebagai sekretaris jurusan yang saya rasa tiap angkatannya ini cukup dekat juga sama Bapak. Harapan Bapak nih untuk mahasiswa yang sedang menjalankan perkuliahan maupun sebagai seorang alumni ataupun yang biasa familiar Bapak sebut ini Insan IE. Oh, Insan IE. Teman-teman Insan IE, saya pesannya gini ya, dimanapun Anda berada, selalu ada tempat untuk kembali ya. Jadi karir, masa depan, kemudian ya masa lalu itu dirajuk. Asmara. Asmara nanti kalau reuni kalau dibawa-bawa nanti bagus kalau beku dapai, kalau tidak beku dapai. Aduh, itu yang udah siapin dari jauh-jauh Pak. Kayak temanmu Subhan itu. Subhan memang ini Pak Nanti udah bubar banyak. di jalan. Jadi kalau saya begitu, Insan IE dimanapun teman-teman berada ya. Jadi rajutan itu ya karena kenapa kita pernah lahir dari rahim yang sama. Jadi ketika ada masalah ya selalu ada tempat untuk kembali dan berpikir bersama bagaimana memajukan, menyukseskan, mengembangkan lagi teknik industri ini ke depannya. Teman-teman yang masih dalam proses nih, jangan lupa kaki itu ada 2. Kalau kau sudah berpijak di 091, yang satunya, kemudian yang satunya berpijak di tempat lain, dimanapun itu, ingat, pijakan yang satu tidak akan bisa berdiri tegak jika dia tidak dibantu dengan pijakan yang satu, akan pincang. Jadi selalu ingat untuk kembali lagi, buka lagi konsep dasarnya, mata kuliahnya, ya harus kembali begitu. Harus tidak boleh melupakan yang ini tempat ini Pak. Terus Pak, apa ya Pak? Boleh apa sih harapan Bapak untuk HMTI sendiri agar bisa menunjang ini Pak, kreativitas, inovasi, dan mungkin untuk gagasan-gagasan jurusan kita tercinta 091 untuk kedepannya Pak? Saya sebenarnya sudah salut sampai sekarang ya, karena teman-teman sudah bisa ya salah satu program ini ya mungkin ya saya tadi tantangannya berbeda. Di masa saya belum ada kayak gini nih. Iya Pak. Ya, jadi kita dengarnya radio. Jadi belum ada. Prambors Pak mungkin. Ya, Delta. Nah, jadi masa-masa itu kita nggak punya gagasan-gagasan seperti ini. Saya rasa teman-teman mempunyai gagasan-gagasan yang hebat. Tinggal yaitu menjaga konsistensi dan mengingat bahwa selalu ada di setiap poin itu tidak boleh ada kata-kata mati. Kita harus ada inovasi dan inovasi. Nggak boleh ada kata-kata mati, selalu ada inovasi dan inovasi Pak. Duh, saya rasa include banget nih Pak sharing-sharingnya ini. Nggak kerasa juga udah ada di penghujung questionnya teman-teman nih Pak. Oke, udah habis ya pertanyaannya? Udah kayaknya nanti boleh lah Pak pertanyaan-pertanyaannya mungkin boleh teman-teman untuk komen di laman YouTube-nya HMTFT UMI. Saya ucapkan banyak terima kasih nih Pak. Terima kasih juga saya ucapkan udah dipanggil, jarang-larang lo dipanggil kayak gini. Ini Pak udah sebenarnya ini. Kalau untuk teman-teman sendiri yang berada di bangku sekolah boleh cek di laman Twitter, laman Instagram, serta link yang tersedia yang ada di bawah ini. Nanti untuk teman-teman mencari informasi tersendiri di Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri UMI, bolehlah alasan dari jawaban dari kebingungannya teman-teman sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Jaga kesehatan, tetap insyaallah loyal sama 091 sendiri Pak. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa teman-teman di podcast Kursi Cabin selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.